Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Dharma Eko Nugroho dengan NIM 233147011111039 dari kelas T4F. Di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan jaringan nirkabel atau WiFi. Langsung saja. Yang pertama, pengantar keamanan wireless. Jaringan nirkabel atau wireless adalah jenis jaringan komputer yang menggunakan gelombang radio sebagai media transmisi data, bukan kabel. Salah satu contoh paling umum dari nirkabel adalah WiFi. Ia memungkinkan perangkat seperti laptop, smartphone, dan tablet terhubung ke internet secara nirkabel melalui access point atau AP atau router WiFi. Apa itu jaringan nirkabel? Jaringan nirkabel menggunakan gelombang radio untuk koneksi internet. Contohnya jaringan WiFi di rumah, kantor, kampus, dan kafe. Dan mengapa harus aman? Karena rentan disadap karena menggunakan udara sebagai media transmisi. Lalu yang kedua, banyak serangan yang dilakukan melalui celah keamanan jaringan WiFi. Selanjutnya adalah jenis enkripsi WiFi. Enkripsi WiFi adalah teknologi keamanan yang digunakan untuk melindungi data yang dikirim melalui jaringan nirkabel. Tujuannya adalah agar hanya perangkat yang memiliki kunci atau password yang dapat membaca atau mengakses data tersebut. Seiring perkembangan teknologi, beberapa jenis protokol enkripsi telah dibuat dengan tingkat keamanan yang berbeda. Berikut adalah 4 jenis enkripsi WiFi utama. Yang pertama adalah WEP atau Wireless Wide Equivalent Privacy, lama atau tidak aman, mudah diretas. Itu yang pertama. Yang kedua, WPA atau WiFi Protected Access. Yang kedua itu lebih baik daripada WEP tapi masih rentan. Yang ketiga, WPA 2 standar industri selama bertahun-tahun. Kebanyakan industri menggunakan WPA 2 menggunakan AES dan CCNP. Lalu yang ketiga, WPA 3 terbaru dan teraman. Ya, perlindungannya lebih kuat daripada yang sebelum-sebelumnya dan lebih kuat terhadap serangan brute force itu sendiri ya. Oke, yang selanjutnya adalah serangan pada jaringan WiFi. Nah, jaringan WiFi meskipun memberikan kenyamanan dalam akses internet, juga memberikan peluang berbagai ancaman keamanan. Karena data dikirim melalui udara, maka lebih rentan disadap atau diserang oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Contoh-contoh dari serangan yang terjadi pada jaringan WiFi adalah yang pertama, melalui access point, yaitu AP ilegal yang dibuat penyerang. Yang kedua, evil twin attack, yaitu titik akses palsu meniru jaringan asli. Yang ketiga, packet sniffing, menyadap data yang lewat. Selanjutnya, brute force attack, menebak password WiFi. Yang terakhir adalah WPS pin cracking, atau yaitu menembus keamanan melalui fitur WPS. Nah, bagaimana cara mengamankan jaringan WiFi? Ya, jaringan WiFi memberikan kemudahan akses internet, tapi juga rentan ya ancaman itu. Oleh karena itu, penting juga langkah-langkah proteksi agar data kita tetap aman dari serangan pihak yang tidak bertanggung jawab. Langkah-langkah proteksi adalah yang pertama, gunakan protokol WPA 3. Selanjutnya, ganti password default router, lalu nonaktifkan fitur WPS, lalu sembunyikan SSID, lalu aktifkan firewall pada router, lalu gunakan MAC address filtering, lalu update firmware router secara berkala. Yang terakhir, pisahkan jaringan tamu atau guest network. Lalu yang selanjutnya adalah tips saat menggunakan WiFi public. WiFi public memang banyak tersedia di tempat umum seperti di kafe, bandara, hotel, dan lain-lain. Meskipun praktis, penggunaannya membawa risiko keamanan yang cukup besar karena jaringan tersebut seringkali tidak aman dan tidak baik dan bisa menjadi target serangan oleh pihak yang jahat. Padahal penggunanya adalah yang pertama, hindari mengakses akun sensitif, contohnya akun bank atau akun email yang utama gitu ya. Yang kedua, pastikan situs menggunakan HTTPS. Yang ketiga, nonaktifkan auto connected. Yang keempat, gunakan virtual private network atau VPN. Dan yang terakhir, matikan sharing file atau folder saat online. Lalu selanjutnya, keamanan IoT di jaringan WiFi. Internet of Things merujuk pada perangkat pintar yang terhubung pada internet seperti kamera CCTV,
speaker, smart TV, lampu otomatis, hingga alat-alat elektronik rumah tangga. Semakin banyaknya perangkat IoT yang menggunakan jaringan Wi-Fi membuat keamanan jaringan menjadi lebih kompleks dan rentan diserang. Cara untuk mengamankan perangkat IoT di jaringan Wi-Fi yang pertama adalah pisahkan jaringan IoT dari jaringan utama, yaitu gunakan fitur Guest Network atau VLAN untuk memisahkan perangkat IoT dari laptop, smartphone, dan komputer penting. Yang kedua, ganti password default. Segera ganti password awal setelah menginstal perangkat IoT. Lalu gunakan password yang kuat. Yang ketiga, update firmware secara berkala. Pastikan perangkat IoT mendapat perubahan firmware secara rutin. Jika tidak ada opsi update otomatis, cek situs resmi produsen. Yang keempat, matikan fitur yang tidak diperlukan. Jadi menonaktifkan remote access jika tidak dibutuhkan. Lalu yang terakhir, yang kelima, gunakan router dengan fitur keamanan tambahan. Pilih router yang dilengkapi dengan fitur parental control dan monitoring akses aktivitas perangkat. Oke. Lalu kesimpulan dari itu semua adalah jaringan Wi-Fi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, baik di rumah, kantor, maupun di mana-mana. Kemudian akses internet yang ditawarkan memang sangat membantu. Namun di balik itu semua, banyak celah keamanan yang bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dari berbagai serangan seperti penyadapan data, evil twin, hingga pembobolan melalui fitur WPS. Jelas bahwa tanpa protek yang memadai, data dan privasi pengguna sangat rentan dicuri dan disalahgunakan. Untuk mengatasi resiko tersebut, penting bagi pengguna untuk menerapkan langkah-langkah keamanan yang tepat, mulai dari menggunakan protokol enkripsi terbaru seperti WPA3, memisahkan jaringan tamu dan IoT, lalu hingga mengganti password default pada perangkat. Selain itu, kesadaran akan bahaya penggunaan Wi-Fi publik juga harus ditingkatkan, salah satunya dengan memanfaatkan layanan VPN untuk menjaga data tetap terenkripsi saat berselancar di jaringan yang tidak aman. Dengan semakin banyaknya perangkat IoT yang terhubung ke jaringan Wi-Fi, tantangan keamanan pun semakin kompleks. Perangkat seperti kamera CCTV, smart speaker, dan alat elektronik pintar lainnya sering menjadi titik masuk bagi penyerang. Oleh karena itu, selain pelindung teknis, edukasi kepada pengguna akhir juga menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan digital yang aman dan terlindungi. Dengan kesadaran dan persiapan langkah-langkah mitigasi yang tepat, kita dapat menikmati kemudahan teknologi nirkabel tanpa harus khawatir akan risiko keamanannya. Oke, sekian dulu penjelasan saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.